Minggu kemarin kita telah membahas tentang awal mulanya dosa masuk ke dunia ini. Awal mulanya dosa itu mencemari dunia ini. Jadi kemarin kita telah membahas bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan namanya setan. Tuhan tidak pernah membuat setan. Tuhan menciptakan namanya malaikat siapa kemarin kita udah bahas? Lucifer. Nah, ketika Lucifer dia memberontak kepada Tuhan, ketika dia memberontak, saat itulah dia menjadi iblis. Dia menjadi setan. Jadi dia menjadi setan bukan karena Tuhan ciptain dia jadi setan. Tuhan ciptain dia malaikat yang begitu firman Tuhan bilang dia adalah gambar dari kesempurnaan. Dia begitu indah, dia begitu cantik, dia begitu mulia di mata malaikat-malaikat yang lain. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa dia adalah lambang dari kesempurnaan, tetapi dia tidak sempurna. Nah, karena dia merasa bahwa dia sempurna, dia merasa bahwa dia hebat, dia mau meninggikan dirinya menjadi sama dengan Tuhan. Nah, ketika dia meninggikan diri, disitulah Tuhan merendahkan dirinya dan dibuanglah dia di alam semesta ini. Nah, ketika dia dibuang dari surga sana, maka dia menjadi setan. Jadi Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Jadi orang-orang yang memberontak, suka melawan, maka dia juga menjadi apa? Menjadi apa? Anak dari iblis. Lucifer ketika dia memberontak, dia menjadi setan. Ketika dia melawan Tuhan, dia jadi setan. Nah, maaf ya kalau anak-anak juga suka melawan orang tua, bukan anak Tuhan loh. Ya, berarti anak siapa coba? Anak siapa? Anak setan. Kalau melawan orang tua, itu kalau kita suka memberontak orang tua, kita nggak dengar-dengaran ke orang tua, di dalam diri kita bukan karakter Tuhan, bukan karakter Yesus, tetapi karakter siapa? Iblis. Ya, dengan baik-baik ya. Jadi kalau juga seperti yang kita sudah bahas kemarin, ketika kita menjadi sombong, kita merasa kita pinter, kita merasa kita hebat, kita merasa kita hebat, di dalam diri kita bukan karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu kasih, penuh kesederhanaan, penuh dengan kerendahan hati, itu karakter Tuhan. Dan dia berikan kepada kita. Tetapi kalau karakter penuh kesombongan itu berarti karakter siapa? Setan, itu karakter iblis. Jadi ketika kita menjadi sombong, kita menjadi sahabat siapa? Setan. Ingat baik-baik ya. Nah, itulah dosa masuk ke dalam dunia. Nah, ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, ketika Adam dan Hawa juga mereka berdosa karena mereka digoda oleh iblis, Tuhan mengeluarkan mereka di Taman Eden. Dan Tuhan membawa mereka, firman Tuhan berkata, Tuhan tempatkan mereka di sebelah timur untuk mereka berkarya dan berusaha di sana. Nah, Tuhan ciptakan manusia ketika itu mereka hidup di dalam namanya taman yang penuh dengan kebahagiaan, taman yang penuh dengan ketenangan, taman yang penuh dengan damai sejahtera, taman yang penuh namanya keindahan. Karena Tuhan ada di sana bersama-sama dengan manusia. Nah, kenapa sekarang ada begitu banyak orang juga hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan? Orang yang hidup di dalam ketakutan adalah orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam ketakutan juga adalah orang yang hidup tanpa Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu hidup di dalam ketakutan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mulai hidup di dalam ketakutan.
Kita kembali membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa sih anggur asam itu? Anggur asam itu adalah anggur yang gak layak diminum. Dan ketika orang minum itu, maka dia punya bibir itu pecah. Yang untuk menahan rasa sakit, rasa pedih orang yang ada di atas kayu salib. Itu adalah anggur yang sudah menjadi racun. Nah, ini juga menggambarkan tentang dosa kita. Jadi anggur asam itu adalah kesalahan kita, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Dia mau minum itu karena kita. Dia gak mau kita menderita di atas kayu salib. Dia gak mau kita sengsara di atas kayu salib. Sehingga dia menggantikan kita mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa ini, dosa kita diampuni. Kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan taman di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa itu, mereka hidup di dalam damai, hidup di dalam satu ketenangan. Tuhan ada, Tuhan hadir. Mereka tidak merasakan ketakutan, mereka tidak merasakan kegelisahan, karena mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, pada saat mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, maka mereka menjadi takut. Contohnya begini, ketika orang tua nggak ada di rumah, bebas nggak kita melakukan apa? Iya kan? Ya, kalau orang tua kita mau pergi terus kita punya rencana, senang banget loh, saya mau main inilah, main itulah di rumah, ya, karena nggak ada niat orang tua. Saya mau bikin ini di rumah, ya, nggak ada yang iya. Benar nggak John? Ya, apalagi kalau kita punya rencana, karena kata orang tua nggak bebas mau bikin ini, nggak bebas mau melakukan yang nggak disuka oleh orang tua. Kita kadang-kala kita langgar ketika orang tua nggak ada di rumah, benar nggak? Ya, saya juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi ketika orang tua datang, mulai beres-beres, beres ini, beres itu, beres itu, ngapain? Enggak. Ada ngapain di rumah? Enggak apa-apa, nggak bikin apa-apa. Padahal baru mereka ngelacakin rumah, diberantakin lah, mereka lari sana, lari sini. Tapi ketika orang tua datang, pura-pura nggak ada apa-apa. Apalagi udah dengar bunyi motor dari Jawa, mulai beres-beres kepalanya. Benar nggak? Hah? Benar nggak Michelle? Nah, ini ketika, karena apa? Karena kesalahan. Nah, atau dilarang sama orang tua ya, yang ada di kulkas ada yang dilarang, jangan ini dimakan ya. Orang tua pergi, karena kita ingin makan, orang tua pergi. Udah pergilah ama, kalau ama apa mau pergi, aja udah pergilah. Karena kita udah tahu di kulkas itu ada yang dilarang buat dimakan. Nanti ketika pergi saya masih makan. Nah, ketika dimakan kan, siapa yang makan? Oh, bukan ku yang makan, dia yang makan. Dia yang makan, bukan ku yang makan. Berarti itu kita udah bohong, ya. Bohong itu. Nah, kalau kita bohong, coba kita baca yuk. Yohanes 8 ayat 14. Jadi jangan suka bohong. Jangan bohong sama orang tua. Jujurlah sama orang tua ya. Kalau kita melakukan kesalahan, jujurlah. Walaupun pasti dimarah, bukan karena orang tua aja, enggak. Mereka nasihatin kita supaya kita jadi anak yang benar. Nah, enggak? Nah, coba baca itu. Iblislah yang menjadi bapamu
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah bapa pendusta, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau kita bohong, jadi yang menjadi bapa kita siapa? Jadi yang menjadi bapa kita siapa kalau kita bohong? Jadi siapa yang menjadi bapak kalau kita bohong? Jadi kalau orang tua tinggalin kita di rumah, kerjainlah yang benar di rumah. Ya, disuruh kerjain PR, kerjainlah PR dengan sungguh-sungguh. Jangan pas orang tua pergi nggak kerjain PR, pas datang ngapain nggak kerjain? Lupa udah lagi main. Pas orang tua pergi dia tutup buku cepat-cepat, dia main atau dia nonton. Nggak salah nonton, nggak salah main ketika sudah selesai mengerjakan PR, benar nggak? Ya kan Cek? Dimarahin nggak kalau udah selesai kerja? Nggak kan? Tapi kalau lagi udah nggak selesai pasti dimarahin, dikerocehin lah. Terus ketika dikerocehin lah, aman jahat lah. Kalian nggak ngerjain PR? Nah itu karena akibat dosa itu. Dosa lah yang membuat kita berbohong, ya. Dosa lah yang membuat kita melakukan yang nggak pantas. Nah, saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, apalagi anak-anak remaja, anak-anak yang perempuan, kita berteman dengan siapa aja mungkin di media sosial, di mana tuh namanya, di FB, dan kita berkenalan dengan banyak orang, nggak salah, ya. Tetapi kadang ada orang-orang yang salah, yang berteman dengan kita, mau menjerumuskan kita ke hal-hal yang tak benar. Nah, ada begitu banyak anak-anak remaja, mereka berteman di medsos, ya, mereka berteman dengan orang-orang yang baru mereka kenal. Dan ketika mereka baru kenal dengan orang-orang yang mereka kenal, mereka diajak ketemu. Ini khusus anak-anak perempuan. Mereka diajak ketemu, setelah mereka ketemu, maaf kata ada yang dibikin mabuk dan diperkosa. Jadi ketika ada orang yang mau ngajak kita ketemu, apalagi anak-anak remaja, jangan sekali-kali ketemu di luar rumah. Kalau mau ketemu di rumah. Kalau kita diajak ketemu di luar rumah, bahaya. Sekarang bahaya banget, sangat berbahaya. Apalagi juga laki-laki juga sama, berbahaya. Kalau laki-laki lain, ketika kita diajak keluar sama teman-teman apa? Diajak merokok, minum, mabuk, berantem, ngelem, iPhone, apa semuanya. Ya. Jadi banyak hal yang salah itu karena dosa tadi. Jadi hati-hati dengan anak-anak perempuan. Ya ketika kita punya teman di FB atau di Instagram mau ngajak ketemu kita, jangan sekali-sekali ketemu dengan dia. Kalau boleh mau ketemu di rumah. Ingat baik, itu pesan saya, kalau mau ketemu di rumah. Jangan ketemu di luar rumah. Kalau ketemu di rumah juga harus ada orang tua. Jangan nggak ada orang tua, apalagi perempuan, sangat-sangat riskan. Karena sudah terjadi banyak hal hari-hari ini, dikit-dikit pemerkosaan. Apalagi anak-anak SMP mudah banget, anak-anak SD mudah banget dipengaruhi, mudah banget dibujuk, dirayu, ya perempuan. Jadi hati-hati. Oke? Kejadian pasal yang ke-3 ayat 9 firman Tuhan berkata begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi ketika Adam dan Hawa mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat dulu, dosa itu dimulai jatuh dari mana sih? Ayat 4 kan? Nah, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Nah, dosa itu masuk melalui apa pertama kali? Dosa itu masuk melalui mata dan pendengaran. Jadi kita hati-hati dengan mata. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Di sini iblis mempergunakan kesempatan. Jadi dosa itu masuk melalui apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ketika dia melihat bahwa buah pohon itu menarik hati, karena dia sudah mendengar, kamu sekali-kali gak akan mati. Kamu sekali-kali gak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama
seperti tadi. Kenapa? Kenapa banyak perempuan, anak-anak kecil yang diperkosa? Karena mereka melihat, dibujuk, dirayu kah, apa yuk kita ketemu, kita makan-makan yuk, kita jalan-jalan yuk. Itu kan ya, karena kita dirayu kan, dibujuk kan, lewat apa? Kita baca SMS-nya, kita baca dia punya pesannya. Oh nggak apa-apa, di sini enak, di sini wah. Dan juga ketika di telepon juga itu kan lewat kata-kata, lewat pendengaran. Jadi dosa itu masuk lewat mata dan lewat pendengaran. Jadi hati-hati dengan apa juga yang kita tonton, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau kita tonton hal-hal yang negatif, yaitu merusak diri kita, merusak hati kita, merusak pikiran kita. Tetapi kalau kita tonton, kita dengar hal-hal yang positif, itu juga membangun pengetahuan, memberikan pengetahuan dalam hidup kita. Ayatnya yang ke-6. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa kenapa perempuan yang digoda? Karena perempuan itu mudah banget dirayu, ya, mudah banget dirayu, apalagi udah dipuji, disanjung. Ya. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi kelemahan perempuan itu adalah sanjungan, rayuan, gitu. Lah, cantik wo, Cion wo, gitu. Apalagi di rumah kita jarang dipuji oleh orang tua, ya. Nah, justru itu sebagai orang tua juga kita harus juga memuji anak-anak kita. Ya, walaupun istilah mereka punya nilai yang kurang bagus, jangan kita juga merendahkan mereka. Itu juga merendahkan semangat mereka untuk belajar. Nah, kita lihat di sini, iblis itu sanggup dan mampu untuk membuat orang bisa jatuh dalam dosa. Karena dia tahu kekurangan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita. Baru firman Tuhan berkata, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian kembali bahwa ya rayuan itu enak, benar nggak jawab? Ya kan teman-teman, yuk kita ke sini yuk, ngapain? Wah di sini enak loh, ada begini, padahal kita mau di situ mau dijebak apa kita disuruh minum, kita disuruh merokok, diancam kalau enggak kita kena tabok. Nah, saya pernah hidup dalam situasi yang sama. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, baru kita merasa kita bersalah, baru kita merasa kita berdosa, baru kita merasa kita diintimidasi oleh itu. Nah, ketika kita diintimidasi oleh itu, kita merasa bersalah banget dengan hidup kita, dan kita harus berbohong. Ketika kita mulai berbohong dari hal-hal yang kecil, kita juga akan sanggup dan mampu berbohong dengan hal-hal yang besar. Ya. Oleh karena itu, jujurlah walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun mungkin akan kena omelan dari orang tua, kita jujur. Itu lebih baik daripada kita bohong. Karena ketika kita mulai bohong dari hal-hal kecil, sampai kita remaja, sampai kita dewasa, bahkan ketika kita menikah, kita akan menjadi pembohong. Kalau kita nggak jujur dari hal-hal yang kecil. Tapi Tuhan baik, ya Tuhan baik. Yang ke-9. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang mencari manusia. Justru itu kenapa Yesus dia lahir ke dalam dunia ini. Karena dia lihat semua manusia tidak sanggup datang kepada Tuhan, tidak mampu untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang suci, Dia Tuhan yang benar. Ketika Tuhan datang kepada manusia di dalam kemuliaan, maka manusia pasti akan mati. Sama seperti ketika Musa berbicara kepada Tuhan, Tuhan saya ingin melihat wajah-Mu. Tuhan bilang ketika kau melihat saya, kau pasti mati. Oleh karena itu, ketika Tuhan melihat semua manusia menuju kepada kebinasaan yang kekal, Dia rela datang menjadi manusia untuk menebus kita manusia yang berdosa ini, untuk kembali mendamaikan hidup kita dengan Bapa di sorga. Ayat yang ke-10, Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah seperti tadi,
ketika kita melakukan kesalahan, kita mulai bohong. Kenapa? Supaya nggak dimarahi. Benar nggak John? Kenapa bohong? Supaya nggak dimarahi. Benar nggak Fit? Ya kan? Michelle, iya kan? Pernah nggak bohong Michelle? Supaya nggak dimarahin kan? Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Aldo, siapa yang ngajarin bohong Aldo? Ama? Enggak kan? Enggak. Pernah bohong nggak? Kenapa bohong? Takut dimarahi. Di sekolah juga takut dimarahi. Nyontek takut dimarahi. Nah, bohong takut dimarahi. Akhirnya ketika kita takut dimarahi mulai bohong. Tetapi di dalam hati ini kan nggak ada ketenangan. Benar nggak John? Ketika bohong tenang nggak? Nggak tenang ketika kita suka bohong. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi kita menyembunyikan pelanggaran kita menyembunyikan kesalahan kita. Dan ketika kita salah, kita harus akui bahwa kita salah. Kita jujur, karena ketika kita jujur, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita jujur juga, orang tua akan memarahi kita? Nggak mungkin. Mereka pasti akan menegur kita, tetapi mereka tidak akan memarahi kita. Kalau kita jujur, benar aja. Malah semakin kita bohong, kalau bohong dan ketahuan pasti marah banget kan? Besar marahnya, paling kena cubit. 11. Firman Tuhan berkata begini. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau memakannya? Kita lihat sifat Tuhan. Jadi orang tua juga harus belajar. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, jangan mengintimidasi mereka, jangan mempersalahkan mereka. Nah, anak-anak juga ketika melakukan kesalahan harus jujur. Ya, coba lihat Tuhan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan tahu nggak mereka telanjang? Tahu kan? Tuhan tahu mereka telanjang, tapi Tuhan tidak mempermalukan mereka. Tuhan tidak mengintimidasi mereka. Tuhan tidak merendahkan mereka. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga harus memiliki hidup yang bijaksana. Untuk apa? Untuk kita tidak juga memperlakukan baik anak kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun orang-orang di sekitar kita. Ketika kita marah, ketika kita emosi, kadang-kadang ada di dalam diri kita kata-kata yang keluar keceplosan, merendahkan, menghina, mencaci, memaki. Nah, jadi kita harus belajar kepada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tidak merendahkan mereka. Ya, Tuhan tidak mencaci mereka. Tuhan tidak memaki mereka. Tuhan tidak mengintimidasi mereka. Tuhan tidak mempersalahkan mereka. Tetapi Tuhan datang untuk menerima mereka dengan kasih. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan marah mereka, nggak tahu mereka jadi apa. Ya. Sama dengan kita. Ketika kita, anak-anak kita tahu mereka salah dan kita marah mereka, kita mulai marah, kita mulai mengeluarkan kata-kata yang kasar, akhirnya mereka semakin takut, mereka nggak akan semakin ngaku. Nah, coba kita lihat ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Jadi Tuhan kembali membaharui hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang membaharui hubungan itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan keluarga, dalam hidup rumah tangga, baik antara orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, harus ada namanya pemulihan hidup. Ya, kita harus sama-sama ada apa? Kita ngobrol bareng. Ya, anak-anak orang tua, kita ngobrol bareng. Ada waktunya kita harus ngobrol bareng dengan anak-anak, memberikan waktu kepada mereka. Ya, memang ya, namanya juga orang tua harus bekerja keras, harus sibuk dengan urusan kita untuk anak-anak. Tetapi kalau juga kita nggak memberikan waktu untuk anak-anak, kita nggak tahu kehidupan anak-anak, bisa berbahaya juga. Hanya ketika anak-anak salah, kita juga sendiri yang merasa bersalah dengan itu, ya, sebagai orang tua. Oleh karena itu,
Kita harus belajar kepada Tuhan, ya, belajar kepada Yesus. Mari kita lihat ayat terakhir, 1 Petrus pasal yang kedua, 21, firman Tuhan berkata begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita orang Kristen bukan mengikuti jejak pendeta, bukan mengikuti jejak gembala, bukan mengikuti jejak gereja, bukan mengikuti jejak manusia, tetapi yang harus kita ikuti adalah jejak Yesus. Karena apa? Yesus adalah pribadi yang kudus, yang sempurna, yang suci, yang tidak berdosa. Manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulut. Jadi Yesus ayat 22 berkata begini, dia nggak pernah berbuat dosa, dia nggak pernah berbuat kesalahan, dia nggak pernah melakukan tipu. Tapi ayat 23 bilang apa? Dia dicaci, dia dimaki, dia dihina, dia direndahkan. Nah, kalau kita dihina, kalau kita dicaci, dimaki, gimana respon kita sebagai manusia? Marah, kecewa, sedih, balas dendam. Ya, manusia. Namanya juga manusia, ya kan? Bukan malaikat. Saya belum pernah jelasin itu ya. Nah, di sini firman Tuhan berkata ayat 23, ketika ia dicaci maki siapa? Yesus. Dia Tuhan. Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi apapun pergumulan hidup kita sebagai orang tua, mungkin kita bergumul untuk anak-anak kita, kita nggak bisa merubah mereka. Yang bisa merubah mereka adalah Tuhan. Nah, kita harus taruh mereka, serahkan mereka kepada Tuhan. Begitu juga anak-anak. Kita nggak bisa merubah orang lain. Hanya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk merubah kita, merubah diri kita, hidup kita, pribadi kita. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk merubah kita ketika kita mau dirubah oleh Tuhan.